tiba-tiba ada segerombolan makhluk dengan baju compang-camping, dengan wajah yang rata, mendekati om saya. Oke, balik lagi di YouTube channel PMK di video berikutnya. Sebelum kita mulai baca cerita, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dulu guys. Ya, Sedap. udah nih, udah ya, oke. Ting ting. Kita baca cerita dari teman Kliwon tentang balada mencekam pemilihan kepala desa. Waduh, seru banget. Pasti ada Apa? gawat. Yang nggak gawat cuman balada kera doang di Dufan. Ayo we Gaskeun gaskeun we, we. mabar we. Tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan teman Kliwon dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Viga. Pakai F, bukan pakai Victory. Fanta. Saya tinggal di kota Surabaya. Saya akan menceritakan pengalaman atau kejadian yang menurut saya sangat mencekam waktu itu. Oke, kita mulai ke cerita. Cerita ini terjadi pada tahun 2010, di mana pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 4 SD. Pada waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua yang bertempat di Kabupaten Mojokerto. Saat itu di desa kami, yaitu Desa P, itu sedang berlangsung pemilihan kepala desa. Kebetulan paman saya ikut mencalonkan. Dan kebetulannya lagi, rival dari om saya ini adalah masih ada hubungan saudara, namun saudara jauh. Mohon maaf nih. Wih, seru nih. Gue belum mohon maaf. Ada. Mohon maaf nih. Lu jangan ketawa, beneran ini. Bukan menjelek-jelekan atau apa. Ini di sini dulu udah menjelekan. Iya. Enggak ada bercanda. Tapi rival dari paman saya ini orangnya terkenal sombong. Oh. Namun dia sangat kaya di desa dan merupakan orang yang terpandang juga. Sedangkan om saya ini orangnya biasa-biasa aja. Namun dia cukup disukai masyarakat karena sejak dari muda beliau selalu aktif dalam organisasi-organisasi. Gak heran kalau beliau punya banyak pendukung waktu itu. Semenjak ada kabar om saya ini mencalonkan, setiap malam di rumahnya selalu ada orang berkumpul, atau orang sini menyebutnya dengan jagongan atau melean. Namanya juga di desa. Tetangga selalu guyup kalau ada orang yang punya hajat. Keadaan semula biasa-biasa aja dan normal, layaknya malam-malam biasa. Hingga pada malam mendekati hari H pemilihan, ada sebuah rentetan kejadian yang aneh. Kejadian ini diawali dengan pot gantung yang runtuh bersamaan. Ada sekitar 10 pot yang tiba-tiba jatuh dari gantungannya secara bersamaan di rumah om saya. Di hari selanjutnya, orang-orang yang jagongan di depan rumah tuh dikejutkan dengan munculnya puluhan ular yang entah dari mana asalnya. Namun ular-ular itu tiba-tiba pergi dan menghilang. Keesokan harinya, kejadian aneh di rumah om terulang lagi. Tapi yang mengalami ini om saya sendiri. Pada selepas sholat subuh, ketika orang-orang yang jagongan udah pada pulang, tiba-tiba ada segerombolan makhluk dengan baju compang-camping, dengan wajah yang rata, mendekati om saya dengan menjulurkan tangan, seperti meminta sesuatu. Namun belum sampai pagar, makhluk itu tiba-tiba hilang. Hal ini membuat para pendukung om saya itu menyarankan agar om saya mendatangi atau mengajak kiai sebagai backingan dari hal-hal gaib seperti itu. Lalu om saya mengajak seorang kiai dan bertanya, kenapa ada hal-hal aneh mendekati hari H? Ya, Pak Kiai itu menjawab, itu adalah kiriman dari rivalnya. Dan yang lebih membuat saya merinding, ternyata sang rival om saya ini memakai bantuan dari Nyi Blorong. Waduh. Sebagai alat untuk merebut pulung yang semula berada di dalam tubuh om saya. Oh iya, pulung ini adalah sebuah benda gaib yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang terpilih, yang dimana ketika orang mendapat itu, dia akan mendapatkan rezeki. Nah, konteks ini
Di dalam konteks ini maksudnya, rezeki yang dimaksud adalah kemenangan di pemilihan kepala desa. Apesnya, pulung itu berhasil direbut oleh Nyi Blorong dan diberikan kepada rival om saya di hari pemilihan. Dan benar, om saya hari itu kalah. Namun kejadian belum selesai sampai di sini. Beberapa hari setelah pemilihan itu, ibu saya sering mimpi buruk dan jatuh sakit. Namun setelah diperiksa ke dokter, gak ada penyakitnya. Kondisi ini berlangsung sekitar 2 bulan, hingga keluarga saya mencari bantuan ke kiai dan menghubungi kiai yang membantu om saya waktu itu. Gak disangka-sangka, jawaban dari Pak Kiai, ternyata pulung yang semula diambil rival om saya yang dibantu dengan Nyi Blorong kini masuk ke dalam tubuh ibu saya. Makanya Nyi Blorong ini mengincar ibu saya dan ingin mengambil pulung itu lagi, kata Pak Kiai. Dan mungkin ini adalah puncak dari kejadian-kejadian gaib ini. Suatu malam diadakan pengajian internal keluarga, di mana ada Pak Kiai sebagai pemimpinnya dan 3 orang temannya yang membantu. Seluruh anggota keluarga dikumpulkan karena pada malam ini bakal ada serangan besar-besaran secara goib. Malam itu tidak ada yang boleh tidur sampai subuh dan harus ngaji atau wirid. Semua orang berkumpul di ruang keluarga, termasuk saya sendiri, melakukan pengajian sampai subuh demi keselamatan keluarga saya. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba angin berhembus kencang sekali seperti badai. Sayup-sayup terdengar suara seperti kereta kencana yang jumlahnya mungkin lebih dari 1 di luar rumah. Serta seperti ada suara derap langkah tentara yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian disusul dengan suara seperti auman macan dan desis ular yang terjadi berkali-kali waktu itu. Hingga tembok dan langit-langit rumah saya seperti ada yang mencakar. Seperti ada kuku yang sangat besar sekali. Namun gak ada wujud makhluknya. Wah, gila. Kondisi hawa saat itu panas dan pengap sekali. Seperti berdesakan dalam bus rasanya. Padahal dalam rumah hanya sekitar ada 9 orang aja. Dan rumah saya juga ruang keluarganya lumayan luas. Saya yang masih kecil hanya bisa menangis sambil dipeluk oleh ibu saya yang nyawanya menjadi incaran makhluk-makhluk itu. Rasa takut menyelimuti diri saya. Namun Pak Kiai menyuruh tetap tenang dan selalu menyebut nama Allah. Kondisi itu berlangsung sampai subuh, dan ketika suara azan subuh terdengar, suasananya berubah drastis. Dari yang awalnya panas dan mencekam, berganti dengan hawa yang sejuk dan damai. Lalu kita semua sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, Pak Kiai menceritakan kejadian yang berlangsung semalam. Kata beliau, ribuan pasukan Nyi Blorong beserta Nyi Blorongnya itu hadir mendatangi rumah untuk mengambil pulung yang ada di dalam tubuh ibu saya. Kabar baiknya, pulung itu tidak bisa diambil karena dalam perang goibnya mereka kalah dengan Pak Kiai ini dan akhirnya menyerah. Oh iya, suara macan yang kita dengar semalam ternyata itu adalah penjaga rumah yang berupa macan putih besar. Dengan power yang kuat, dia menghalau pasukan-pasukan Nyi Blorong itu. Jumlahnya ada 2. Mereka melindungi rumah ini kalau ada hal-hal yang jelek lah. Macan-macan itu adalah penjaga pekarangan di sini sejak rumah ini belum dibangun. Sifatnya sangat positif. Kata Pak Kiai di perang goibnya, rumah ini udah dililit oleh ular naga yang jumlahnya 2. Kata Pak Kiai, makhluk itu besarnya sebatang pohon kelapa. Setiap kita baca wirid, itu akan semakin melemahkan lilitan itu. Dan akhirnya berhasil melawan dan membuat mereka kalah lalu menyerah. Kata Pak Kiai, makhluk-makhluk itu atau Nyi Blorong
itu dikirim oleh paranormal dari Bali yang terkenal. Dan kebanyakan orang juga tahu siapa beliau. Bahkan sering masuk TV juga. Waduh, seru nih. Tapi saya percaya kekuatan jahat itu pasti akan kalah dengan hal-hal yang baik. Karena kita udah ada di jalan yang benar nih, yaitu jalan Allah. Sekarang ibu saya sudah kembali sehat dan aman. Pulung itu dikembalikan ke dalam tubuh om saya yang jadi tempat asalnya. Pak Kiai juga bilang, rival om saya itu tidak bisa bertahan lama karena dia tidak memiliki pulung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar hampir 2 tahun menjabat, rival om saya ini meninggal karena depresi. Dan gak tahu juga penyebabnya apa. Yang jelas sekarang keluarga saya sudah aman kembali sampai sekarang. Demikian cerita dari saya yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Ya, intinya pesan dari cerita ini, jangan ngajak setan atau jin untuk bersekutu lah ketika kita ingin menggapai sebuah cita-cita. Karena selain dosa besar juga akan jadi bumerang buat diri sendiri di kemudian hari. Terima kasih PMK yang sudah membacakan dan teman Kliwon yang sudah mendengarkan. Maaf kalau ceritanya panjang dan kurang seram ya. Saya selalu buat Bang Bimo, Bang Danu, serta teman Kliwon semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang ada kiasan ketiban pulung gitu kan? Beda ya? Mungkin ya, nggak tahu sih gue. Ya? Gue juga baru denger nih. Tapi gue ngebayangin sih, si pertarungan goib ini mungkin untuk orang awam kayak gue, ya kali dah gitu kali ya, iya, outputnya. Tapi untuk teman-teman yang bergerak di bidang supranatural, yang menggeluti dunia spiritual, hal seperti itu hal yang biasa ya. Biasa mungkin. Ada makhluk segede rumah lah, ular-ular segede pohon kelapa. Itu di dunianya mereka memang kayak visualisasinya. Gitu. Visualisasinya kayak gitu bentuknya. Ada juga visualisasinya yang bukan bentuk-bentuk ya, tapi energi-energi aja gitu. Mungkin warna gitu mungkin ya, atau ya gue nggak tahu juga sih. Tapi itu kan yang berbentuk hewan gitu ya. Tapi ada juga yang nggak berbentuk hewan-hewan gitu. Mungkin asap. Iya kayak gitu-gitu ya kali ya. Tapi tadi gimana caranya gue lupa. Yang mana tuh? Pulungnya kecabut dari omnya. Katanya si pulung ini kan dalam artian positif berarti ya. Ya, dari rival, dari rival. Woi! Kenapa ada suara lu anjing? Udah Jil. Dencil mentah. Ada suara teriak sih. Nanti gak usah. Ada double nih pasti nih. Dencil. Oh ini. Kalau ngeliat visualisasi ada. Kalau sampai mentok pintu. Dir. kakinya ke atas. Itu kalau di sound TikTok hihihi dar. Tang. Dia kejengkang dah. Dengarkanlah Hihihi dar. Kejengkang anjing. Wey. Aduh goblok. Kacamata gue mana nih? Kacamata gue mana anjing?
Kacamata gue mental. Kayak di film Venom yang dilempar keluar pintu, tau gak lo? Dari dalam. Wah. Kakinya Gini nih. Apa mental ke pintu? Lagi ngomongin serem banget ya. Gimana nih videonya ya? Gak apa-apa, udah biarin aja lah. Biarin aja lah ya. Orang udah nge-review ini kan, yang penting ceritanya udah lewat. Aduh, Capek. kakinya. Ya udah gitu dah teman Kliwon ya. Udah. Ini capek, lemes. Kalau ini mah Ini masih kenceng dari jantung. bukan pengaruh pulung nih, bukan nih, atau pengaruh tukang pulung ini. Aduh. Gimana tadi, kecabut dari rivalnya? Bodoh amat lah, tai lah. Udah. Thank you.